Katanya open minded, tapi kok nggak bisa terima perbedaan pendapat? Ngaku toleran, tapi dia sendiri nggak toleran terhadap orang yang beda pandangan. Freedom lovers pernah dengar celotehan semacam itu? Atau pernah dikata-katain begitu? Atau justru pernah ngata-ngatain orang seperti itu? Celotehan barusan berhubungan dengan isu paradoks toleransi. Isu ini muncul dalam sebuah buku karya Karl Popper yang terbit pertama kali pada 1945, The Open Society and Its Enemies. Persisnya dalam catatan nomor 4 untuk bab 7 tentang leadership. Masalahnya, istilah Karl Popper ini sering digunakan secara serampangan di luar konteks pembahasannya. Biasanya nih, yang agak serampangan menggunakan istilah paradoks toleransi itu orang-orang yang masih galau dengan toleransi. Tapi yang paling parah, istilah paradok toleransi juga sering menjadi senjata orang-orang yang intoleran untuk mendegradasi kualitas toleransi sebagai kapasitas moral. Orang-orang intoleran ingin mencemooh bahwa konsep toleransi itu lemah, paradoksal. Sambil bermain sebagai korban, playing victim, mereka akan bilang, tuh lihat, orang-orang yang aku toleran tidak toleran terhadap keberadaan kita. Nah loh, sebelum makin panjang lebar, emang toleransi itu apa sih? Ketika Karl Popper menulis orang-orang toleran seharusnya berhak untuk tidak toleran terhadap mereka yang intoleran, itu duduk perkaranya seperti apa? Kita tuntaskan ya, biar nggak makin banyak yang gagal paham. Toleransi secara bahasa artinya kemampuan internal seseorang untuk menanggung beban. Beban adalah hal-hal yang sebetulnya kalau bisa ingin kita hindari karena kita anggap menyebalkan, menyulitkan, atau menyakitkan. Singkatnya, sesuatu menjadi beban ketika kita merasa tidak nyaman dengan kehadirannya. Kita bisa merasa tidak nyaman pada berbagai hal dan karena banyak alasan. Dalam kesehatan misalnya kita bisa merasa tidak nyaman karena virus, makanan, atau zat-zat tertentu yang kita anggap mengganggu kesehatan kita. Dan dalam dunia kerja, bisa jadi rasa tidak nyaman muncul ketika kita menghadapi kendala yang membuat kita sulit untuk menyelesaikan pekerjaan. Begitu juga dalam kehidupan sosial. Keberadaan seseorang dengan kondisi fisik, mental, ekspresi nilai, atau perilaku tertentu mungkin saja membuat kita tidak merasa nyaman. Orang yang toleran mampu menanggung beban rasa tidak nyaman tersebut. Toleransi adalah kapasitas moral yang sangat dibutuhkan ketika kita berhubungan dengan orang lain. Kita adalah orang yang toleran ketika kita mampu menerima dan berinteraksi dengan baik dengan orang lain, meskipun karena satu atau lain hal kita merasa tidak nyaman. Dalam kenyataan, mustahil kita hanya bergaul dengan orang-orang yang selalu menyenangkan kita. Bahkan ada kalanya kita merasa nyaman dengan seseorang dalam satu hal, tapi tidak merasa nyaman dalam hal yang lain. Padahal itu adalah orang yang sama. Masalahnya sekarang, apakah untuk menjadi orang yang toleran berarti kita harus selalu bisa menanggung semua hal yang menimbulkan ketidaknyamanan pada diri kita? Bagaimana ketika kita tak lagi bisa menanggungnya? Apakah kita jadi auto intoleran? Apakah kita harus selalu toleran? Istilah paradok toleransi ada hubungannya dengan masalah ini. Bagaimanapun manusiawi, jika kita tidak menyukai hal-hal tertentu, kita tidak harus menyukai atau mencintai segala hal. Kita suka atau tidak suka pada sesuatu atau bahkan seseorang, pada dasarnya adalah bagian dari kebebasan kita dalam berhati nurani, sebuah hak asasi. Sama sebagaimana halnya juga kita tidak harus selalu menyetujui semua pemikiran, pendapat, atau bentuk-bentuk ekspresi yang lain. Toleransi bukan sikap menerima segala hal yang menimbulkan ketidaknyamanan. Begitupun juga intoleransi bukan sikap menolak segala hal yang menimbulkan ketidaknyamanan. Ada batasan yang cukup jelas kapan suatu penerimaan adalah sebuah toleransi dan kapan sebuah penolakan adalah sebuah intoleransi. Mengetahui di mana batas-batas itu bukan hanya akan memberikan kita pemahaman yang lebih jernih tentang apa yang dimaksud dengan toleransi dan intoleransi, tetapi juga menyelesaikan apa yang dianggap sebagai paradoksnya. Kita tidak membutuhkan toleransi jika kita hanya berurusan dengan hal-hal yang menyenangkan dalam pergaulan sosial kita. Jika kita menerima kehadiran orang yang membuat kita merasa nyaman, itu hal yang biasa saja, bukan sebuah toleransi. Sikap kita dalam menyikapi ketidaknyamanan, itulah yang menentukan apakah kita orang yang toleran atau orang yang intoleran. Apakah semua hal yang tidak menyenangkan dalam pergaulan sosial kita harus kita toleransi? Karl Popper pastinya menjawab tidak.
Begitu juga umumnya tokoh-tokoh liberal klasik akan menjawab tidak semua hal harus kita toleransi, dan meskipun demikian, itu tidak membuat kita otomatis menjadi orang yang intoleran. Bagaimana penjelasannya? Jika kita berbicara dari perspektif liberalisme klasik, persoalan kapan kita harus toleran dan kapan kita harus tidak toleran berhubungan dengan konsep hak dan kebebasan individu. Dalam perspektif liberalisme klasik, hak adalah dasar dan sekaligus batas bagi kebebasan orang per orang. Dengan kata lain, seseorang harus dibiarkan bebas dalam mengamalkan hak-haknya. Dan ketika pengamalan hak-hak tersebut menimbulkan ketidaknyamanan, disitulah konsep toleransi muncul. Kita perjelas dengan sebuah contoh ya. Anggaplah saya sedang merokok di dalam ruangan pribadi saya sendiri, hanya ada saya sendiri di ruangan tersebut, tak ada orang lain. Sampai di sini, isu toleransi belum muncul. Saya tidak perlu menoleransi siapapun dan tidak ada juga orang lain yang harus menoleransi saya. Tapi tak lama kemudian orang lain, seorang tamu, datang muncul menemui saya. Dia bukan perokok dan mungkin dia terganggu dengan asap rokok saya. Siapa yang harus toleran? Dalam konsepsi liberalisme klasik, sejauh situasinya adalah saya menghisap rokok di dalam ruang pribadi saya sendiri, maka tamu yang tidak merokok itulah yang seharusnya toleran terhadap saya. Ketidaknyamanan yang dia rasakan akibat asap rokok saya tidak membuat dia berhak memaksa saya untuk menghentikan perbuatan merokok yang saya lakukan. Namun begitu, ya dia tetap masih berhak menyampaikan rasa tidak nyamannya. Dia juga berhak mempersuasi saya bahwa dia akan merasa lebih nyaman jika saya tidak merokok. Ini adalah bagian dari freedom of expression and opinion. Kebebasan dia yang muncul dari memang dia punya hak untuk menyampaikan pendapatnya. Tapi tetap saja dia tidak berhak memaksa saya. Pada akhirnya, jikapun saya tetap melanjutkan merokok, beban untuk bersikap toleran ada pada dia, bukan pada saya. Ya, bahwa mungkin saja saya kemudian memutuskan untuk menghentikan aktivitas merokok saya atas kemauan saya sendiri, melepaskan sementara waktu hak saya untuk merokok karena saya tidak ingin tamu saya yang tidak merokok itu terpaksa menghisap asap rokok yang tidak dia inginkan. Maka ini adalah sebuah sikap yang melampaui toleransi, sebuah hospitality atau toleransi tanpa syarat dalam istilah filsuf postmodernis Jacques Derrida. Apakah udah lebih jelas sekarang atau tambah membingungkan? Oke, kita biar lebih jelas kita tambah contoh lain dalam situasi yang berbeda ya. Anggap saja sekarang saya sedang merokok di tempat yang bukan ruang pribadi saya, di sebuah halte bus di pinggir jalan raya misalnya. Dan di dekat saya ada orang lain yang tidak merokok, dia merasa terganggu karena sebagian dari asap rokok saya terhisap oleh dia. Karena merasa terganggu dengan asap rokok saya, dia berkata kepada saya bahwa saya tidak boleh merokok di halte tersebut karena asap rokok saya mengganggu dia dan orang-orang lain di sekitar saya yang tidak merokok. Apakah dengan berkata demikian orang tersebut telah berbuat intoleran terhadap saya? Dari perspektif liberalisme klasik, jawabannya adalah tidak. Justru, ketika saya memaksakan diri untuk terus merokok di halte tersebut, maka sayalah sebagai perokok yang telah bertindak intoleran terhadap orang-orang yang tidak merokok di halte tersebut. Kenapa demikian? Apakah tiba-tiba saya kehilangan hak saya untuk merokok? Hak yang saya miliki jika saya merokok di ruangan pribadi saya sendiri. Untuk lebih memahami situasi ini, kita perlu melihat kembali kepada konsepsi yang paling mendasar tentang hak-hak alami dalam filsafat liberalisme klasik. Sejak John Locke di abad ke-17 hingga Robert Nozick di abad ke-20, pandangan liberalisme klasik tentang hak tidak pernah berubah. Hak alami adalah sebuah klaim yang bersumber pada kepemilikan individu atas dirinya sendiri dan atas properti yang dia miliki secara sah. Berdasarkan prinsip kepemilikan diri, setiap orang adalah satu-satunya pemilik yang sah atas dirinya sendiri dengan segala organ, pikiran, perasaan, ekspresi, dan cara-cara hidupnya. Ia boleh melakukan apapun pada dirinya sendiri dan tak ada satu pihak luar manapun, termasuk negara, yang berhak memaksa dia menjadi atau bertindak di luar keinginannya atas tubuhnya sendiri. Singkatnya, setiap orang punya otonomi penuh atas dirinya sendiri. Dalam kasus saya merokok atau mengkonsumsi apapun atau melakukan tindakan apapun yang mungkin membahayakan kesehatan atau kehidupan saya sendiri, itu semua berada dalam ranah hak saya atas tubuh saya sendiri. Catat, tubuh saya sendiri. Namun di sisi yang berbeda, orang lain juga menyandang hak yang sama atas tubuhnya sendiri.
Salah satu konsekuensinya adalah ia tidak boleh dipaksa memasukkan benda yang tidak dia inginkan ke dalam tubuhnya. Misalnya, asap rokok saya. Sementara prinsip yang kedua yaitu kepemilikan properti menjadi sumber hak setiap orang atas properti pribadi yang dia miliki secara sah. Tidak boleh ada pihak luar manapun yang berhak melarang seseorang melakukan apapun dalam batas-batas kepemilikan propertinya sendiri atau mengatur bagaimana cara dia memanfaatkan properti pribadinya. Dalam kasus properti pribadi saya, adalah sepenuhnya hak saya dong untuk menetapkan ruang pribadi saya sebagai smoking area dan ruang keluarga sebagai non-smoking area misalnya. Hak yang sama juga sebetulnya melekat pada pemilik mall, kafe, hotel, dan kawasan-kawasan pribadi lainnya. Artinya, dalam kasus seorang tamu non-perokok yang masuk ke ruang pribadi saya, ketidaknyamanan dia terhadap asap rokok saya tidak memberikan dia hak untuk memaksa saya menghentikan aktivitas merokok saya. Bukan saya yang harus menoleransi dia, tapi dia yang harus menoleransi saya. Ya, lagi-lagi, tentu saja dia boleh memberikan saran atau mengajak saya bertemu di tempat lain di luar otonomi pribadi saya, di sebuah halte bus tadi misalnya atau ruang publik manapun, yang dimana saya tidak lagi memiliki klaim atas sebuah properti. Namun, ketika dia memaksa saya melakukannya, dia sudah intoleran terhadap saya. Intoleransi terjadi ketika kita menggunakan paksaan yang mengakibatkan orang lain tidak dapat mengamalkan haknya. Mungkin freedom lovers bertanya-tanya, dalam kasus perokok dan non-perokok yang sama-sama berada di ruang publik, bukankah keduanya sama-sama tidak memiliki klaim kepemilikan atas ruang publik? Dan jika demikian, kenapa si non-perokok dianggap berhak melarang si perokok menghisap rokoknya dalam ruang publik? Betul, si perokok dan non-perokok sama-sama tidak memiliki klaim kepemilikan atas ruang publik. Ruang publik pada dasarnya adalah ruang yang tidak berada di bawah klaim kepemilikan pribadi individu manapun. Namun begitu, setiap individu yang berada di ruang publik tidak kehilangan klaim atas kepemilikan tubuhnya. Artinya, sejauh si perokok bisa memastikan asap rokoknya tidak terhisap oleh orang lain yang tidak menginginkannya. Misalnya, dia menghisap tanpa sisa seluruh asap rokok tanpa ada yang keluar sama sekali. Jika emang ini mungkin, ya dia berhak saja tetap merokok di ruang publik. Tapi kan kenyataannya nggak begitu. Yang terjadi adalah si non-perokok dipaksa menghisap asap rokok yang tidak dia inginkan. Otonomi tubuh si non-perokok diagresi oleh asap si perokok yang tidak memiliki otoritas kepemilikan pribadi dalam sebuah ruang publik. Dan itulah alasan kenapa si non-perokok berhak untuk tidak toleran terhadap si perokok dalam ruang publik. Contoh kasus tentang dua individu perokok dan non-perokok yang sama-sama berada di luar kawasan private-nya sesungguhnya menggambarkan persoalan yang jauh lebih kompleks tentang apa yang seharusnya ditoleransi dan tidak ditoleransi dalam sebuah ruang kehidupan bersama. Disinilah kemudian muncul kebutuhan untuk menyepakati aturan main bersama, sebuah kontrak sosial yang mengikat individu-individu dalam interaksi sosial mereka satu sama lain. Hal yang perlu diperhatikan di sini ialah kontrak sosial tersebut harus dirumuskan di atas prinsip-prinsip tertentu sehingga dapat berfungsi sebagai aturan main yang fair bagi setiap individu yang terlibat di dalamnya. Saya setidaknya mencatat 3 prinsip yang perlu ada demi kontrak sosial yang fair itu. Prinsip yang pertama adalah individualisme. Ketika kita bicara tentang kontrak sosial, maka subjeknya haruslah individu, bukan kelompok. Prinsip ini didasarkan pada kenyataan bahwa sosok manusia yang memiliki wujud konkret adalah individu. Individu itu memiliki tubuh, nyawa, pikiran, perasaan, dan berbagai ciri-ciri kehidupan lainnya. Sebuah kelompok hanya mungkin ada jika terlebih dulu individu-individu ini ada. Individu-individu yang berhimpun karena kesamaan atribut mereka itulah yang kemudian membentuk kelompok-kelompok. Lalu prinsip yang kedua adalah kesetaraan hak-hak alami di antara individu. Setiap orang yang terlibat dalam kontrak sosial harus diposisikan sebagai individu-individu yang menyandang hak-hak alami yang setara, terlepas dari atribut-atribut sosialnya seperti ras, gender, etnis, agama, orientasi seksual, asal-usul kelahiran, dan sebagainya.
Tanpa prinsip kesetaraan hak-hak alami individu, suatu kontrak sosial berpotensi menindas keberadaan individu-individu yang memiliki atribut-atribut sosial minor, apakah itu minoritas dalam aspek ras, gender, etnis, agama, orientasi seksual, dan whatever. Bahkan tanpa pengakuan hak-hak alami yang sifatnya individual tadi, individu berpotensi mengalami represi kolektif ganda, represi oleh kelompoknya sendiri dan represi oleh kelompok lain. Kemudian prinsip yang ketiga adalah kebebasan negatif. Kebebasan negatif berarti kebebasan individu dari agresi atau kesenangan pihak lain ketika dia mengamalkan hak-hak alaminya. Artinya, kontrak sosial atau aturan main bersama ini pada dasarnya memberikan individu kebebasan yang sangat luas selama, sekali lagi, selama keberadaan dan aktivitas individu tersebut, apapun itu, tidak mengancam hak-hak alami orang lain atas diri dan properti pribadinya. Pengakuan pada adanya hak-hak alami individu adalah konsep yang sangat krusial dalam sebuah kontrak sosial. Konsep hak-hak alami memberikan kita batasan yang terukur dan menghindarkan kita dari kerancuan dalam memahami apa yang dimaksud sesungguhnya dengan istilah hak. Tanpa konsep hak yang terukur, kita akan cenderung menganggap segala hal yang kita butuhkan, yang memberikan kita kepuasan entah secara material atau imaterial, secara otomatis menjadi hak kita yang harus dipenuhi oleh pihak lain. Selain itu, yang penting juga adalah konsep hak yang terukur dalam hak-hak alami juga akan menghindarkan kita dari standar ganda dalam mendefinisikan hak. Sangat mungkin individu-individu dengan atribut sosial tertentu dianggap memiliki hak untuk melakukan suatu perbuatan misalnya, tetapi individu-individu dengan atribut sosial yang lain dianggap tidak memiliki hak, padahal itu adalah perbuatan yang sama. Kita ambil salah satu contoh yang paling populer, yaitu hak untuk berekspresi, menyampaikan pendapat, dan berserikat atau berkumpul. Ini adalah bagian dari hak alami yang melekat pada setiap individu terlepas dari atribut sosialnya. Filsuf dan sastrawan Prancis Voltaire memberikan standar emas yang sangat baik terkait sikap toleran dalam menyikapi hak untuk berpendapat. Dia menulis dalam sebuah surat, katanya, "Saya membenci apa yang Anda tulis, tetapi saya akan berikan hidup saya untuk memungkinkan Anda terus menulis." Namun memang dalam realitas kita, khususnya di Indonesia, hak alami untuk berekspresi, berpendapat, dan berkumpul ini menjadi sangat sulit untuk diamalkan oleh individu-individu yang menyandang atribut-atribut sosial yang minor. Sebut saja, misalnya orang-orang transgender, lesbian, gay, penganut agama atau keyakinan minoritas, ateis, dan atribut-atribut minor lainnya. Orang-orang dengan atribut sosial yang minor bukan hanya sulit mengekspresikan identitas dan pandangan mereka di ruang publik, malah tidak jarang juga mereka mengalami persekusi dan kekerasan bahkan di ruang private mereka sendiri, di mana mereka seharusnya memiliki otonomi penuh. Sebuah aturan main bersama yang fair tidak boleh dilandasi oleh favoritism. Apa itu favoritism? Sikap mengistimewakan identitas dan norma-norma tertentu untuk mendominasi aturan dalam kehidupan publik. Jika sebuah aturan main bersama dilandasi oleh favoritism, pada dasarnya aturan tersebut berwatak intoleran sehingga tidak dapat menjadi acuan praktik intoleransi. Lebih parah lagi, kontrak sosial yang bias favoritism cenderung melegitimasi praktik intoleransi dan diskriminasi oleh individu-individu dari kelompok sosial yang difavoritkan terhadap individu-individu dari kelompok sosial yang tidak difavoritkan. Oke, jadi akhirnya, apakah toleransi sebuah ide yang paradoksal karena orang-orang yang toleran menolak toleran terhadap perilaku intoleran? Ya, mungkin saja jika Anda mendefinisikan toleransi sebagai sikap penerimaan tanpa syarat terhadap segala hal yang mengusik kenyamanan kita. Tapi toleransi bukanlah semata-mata penerimaan terhadap ketidaknyamanan secara membabi buta. Sebagaimana intoleransi juga bukan sikap serba menolak terhadap apapun yang mengusik kenyamanan kita. Toleransi dan intoleransi adalah tentang bagaimana kita merespon ketidaknyamanan yang kita rasakan akibat pengamalan hak seseorang. Catat, pengamalan hak seseorang.
Kita bersikap toleran ketika kita membiarkan seseorang mengamalkan haknya, meskipun kita merasakan ketidaknyamanan karena pengamalan haknya. Kita bersikap intoleran ketika kita menghalangi seseorang mengamalkan haknya karena semata-mata kita tidak merasa nyaman akibat pengamalan haknya. Kita tidak menjadi orang yang intoleran karena melawan perbuatan sewenang-wenang pihak lain yang merampas hak dan kebebasan kita. Kita tidak intoleran karena menolak toleran pada intoleransi. Oke? Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jangan lupa like dan share jika Anda merasa mendapatkan manfaat dari video ini. Subscribe agar selalu update dengan pembahasan di video-video selanjutnya. Saya Nanang Sunandar, saya Libertarian.